Bayangkan kita datang ke kampus dengan tujuan untuk belajar, mencari pengalaman, dan membangun masa depan. Tapi bagaimana jika tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi tempat munculnya rasa takut? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ika Komara. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah esai yang berjudul Kampus Aman, Masa Depan Nyaman, Mencegah Kekerasan Seksual sebagai Tanggung Jawab Bersama. Ketika mendengar kata kekerasan seksual, sebagian orang mungkin langsung membayangkan tindakan fisik. Padahal kenyataannya, kekerasan seksual bisa hadir dalam bentuk yang sering dianggap sepele. Misalnya, komentar terhadap tubuh seseorang, candaan yang tidak pantas, sentuhan tanpa izin, bahkan pesan atau pelecehan melalui media sosial. Dan yang lebih menyedihkan, banyak korban memilih diam. Mereka takut disalahkan, takut tidak dipercaya, bahkan takut dianggap berlebihan. Padahal tidak ada satupun alasan yang membenarkan kekerasan seksual. Teman-teman, kampus seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berkembang. Karena di kampus, mahasiswa bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang nilai, karakter, dan kemanusiaan. Namun, saat lingkungan kampus tidak lagi memberikan rasa aman, maka proses belajar pun ikut terganggu. Korban bisa mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kesulitan menjalani aktivitas akademik sehari-hari. Lalu, sebenarnya apa yang menyebabkan kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan kampus? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai konsen atau persetujuan. Masih banyak orang yang menganggap candaan seksual atau komentar terhadap fisik orang lain sebagai hal biasa. Padahal sesuatu yang dianggap bercanda oleh satu orang bisa menjadi luka bagi orang lain. Selain itu, budaya victim blaming juga masih sering terjadi. Korban justru dipertanyakan cara berpakaian, sikap, atau kedekatannya dengan pelaku. Akibatnya, korban merasa sendirian dan memilih untuk diam. Di era digital sekarang, tantangannya juga semakin besar. Pelecehan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Mulai dari pesan tidak pantas, penyebaran foto pribadi tanpa izin, hingga cyber harassment. Karena itu, mencegah kekerasan seksual tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kampus harus menyediakan edukasi dan sistem pelaporan yang jelas. Mahasiswa harus berani peduli dan tidak bersikap acuh. Dosen dan tenaga pendidik juga harus menjadi teladan dalam menjaga etika dan profesionalisme. Karena pada akhirnya, menciptakan kampus yang aman adalah tanggung jawab bersama. Teman-teman, sebuah lingkungan yang aman akan melahirkan generasi yang berani berkembang. Tapi, lingkungan yang penuh rasa takut hanya akan membuat banyak orang memilih diam. Jadi, melalui esai ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai lebih peduli, lebih menghargai batasan orang lain, dan lebih berani menciptakan ruang yang aman bagi siapapun. Karena mencegah kekerasan seksual bukan hanya tentang melindungi korban, tetapi juga tentang menjaga masa depan pendidikan dan kemanusiaan. Saya Muhammad Ika Komara. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.